Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara bukti tanda iman seseorang adalah mencintai sesama mukmin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sebagai bagian dari ikatan iman yang paling kuat adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awthaqa ural iman an tuhibba fillah wa tubghidha fillah." Sesungguhnya ikatan iman yang paling kuat adalah engkau mencintai karena Allah dan membenci orang lain karena Allah. Sehingga landasan cinta dan benci seorang mukmin adalah didasari oleh imannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencintai para hambanya yang berusaha mencintai orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang muslim yang dia mencintai temannya yang mengunjungi temannya yang berada di daerah yang lain. Dia datang ke kampung yang lain untuk mengunjungi temannya. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi ay tariqihi malakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menyusul langkahnya. Ketika ketemu orang ini, malaikat itu bertanya, "Aina turid? Kamu mau kemana?" Qala, kemudian orang itu mengatakan, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya mau mengunjungi teman saya di kampung ini. Kemudian malaikat itu bertanya, "Hal laka alaihi min ni'matin turabbiha?" Apakah kamu punya kepentingan bisnis dengannya? Kemudian orang ini menjawab, "La ghaira anni ahbabtuhu fillah." Saya tidak punya kepentingan bisnis apapun dengannya. Tidak punya urusan dunia apapun dengannya. Sehingga saya mengunjungi dia karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat ini mengatakan, "Fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi." Aku adalah utusan Allah untuk menyampaikan kepadamu bahwasanya Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda ini, mencintai teman Anda ini disebabkan karena cinta Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keunggulan orang yang lebih mengedepankan rasa cinta, penilaian kepada orang lain untuk mencintai, disebabkan karena dorongan iman yang dia miliki. Dan bahkan nanti di hari kiamat Allah banggakan. Ketika di padang mahsyar manusia dikumpulkan, Allah Subhanahu wa taala memanggil, "Ainal mutahabbuna li jalali? Al-yawma udhilluhum bidhilli yawma la dhilla illa dhilli." Di manakah orang-orang yang dulu ketika di dunia mereka saling mencintai karena keagunganku? Pada hari ini akan aku berikan naungan kepadanya di hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganku, naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga ini semuanya menunjukkan bahwa kita sangat ditekankan untuk mencintai orang-orang saleh, mencintai sama hamba yang mukmin yang saleh. Karena cinta itu timbul disebabkan iman yang kita miliki. Kecintaan karena kesamaan akidah, kecintaan karena kesamaan agama, kecintaan karena kesamaan ideologi, kecintaan karena kita sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala semata.
Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua hal yang perlu kita bedakan. Ada kenyataan dan ada bagaimana cara menyikapi kenyataan. Disebutkan dalam sebuah pernyataan yang menurut sebagian ulama ini adalah perkataan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Disetujui oleh seluruh masyarakat, dicintai oleh seluruh masyarakat, itu merupakan tujuan yang gak mungkin bisa dicapai. Sehingga kalau kita ingin hidup semua orang senang dengan kita, mustahil, kata Imam Syafi'i. Waridallahi ghayatun la tudrak. Namun untuk menggapai ridha Allah, ini adalah tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Diridhai oleh seluruh manusia, dicintai oleh seluruh manusia, itu merupakan cita-cita yang mustahil bisa dicapai. Tapi dicintai oleh Allah adalah cita-cita yang tidak boleh ditinggalkan. Fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yutrak. Karena itu tinggalkan cita-cita yang gak mungkin kau bisa capai, namun kejar cita-cita yang tidak boleh kau tinggalkan. Sehingga tidak boleh orang gara-gara agar dia bisa disetujui, dicintai oleh seluruh masyarakat, lalu dia mengambil posisi, pokoknya apapun yang diinginkan masyarakat akan saya ikuti. Akhirnya dia sampai melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu berbahaya, karena berarti dia meninggalkan cintanya kepada Allah dalam rangka untuk mengejar cinta manusia kepadanya. Sehingga dalam hidup ini ada pilihan, yaitu mencintai orang yang mencintai Allah, ataukah sebaliknya justru memusuhi orang yang mencintai Allah. Kata Imam Syafi'i dalam Hilyatul Auliya, ma ahadun illa walahu muhibbun wa mubghid. Gak ada satupun manusia kecuali pasti ada yang senang dan ada yang gak senang. Siapapun yang hidup pasti ada yang senang dan ada yang gak senang. Fa in kana la budda min dzalika. Kalau seperti itu yang terjadi, falyakunil mar'u ma'a ahli ta'atillahi azza wajal. Maka hendaknya masing-masing mukmin bersama orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah dalam menaruh rasa cinta dan salah dalam menaruh kebencian. Kadang ada orang yang lebih senang dengan si A. Pertimbangannya apa? Karena pertimbangan misalnya kesamaan suku, kesamaan budaya, dan seterusnya. Berarti dia mencintai karena latar belakang di luar syariat. Ada yang mencintai orang lain meskipun kita beda suku, beda budaya, tapi saya cinta Anda. Kenapa? Karena Anda taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Model seperti inilah yang kita harapkan. Karena cinta dan benci itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ikatan iman yang paling kuat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengendalikan hati kita untuk bisa menjadi hati yang bersih, sehingga kita bisa mencintai orang yang mencintai Allah, dan sebaliknya kita membenci orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighu hubbak. Rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.